Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah berkenan hadir di acara pembukaan dan penjelasan Leadership Development Program 4 ya. Dulu namanya SE1, sekarang di tahun ini ada perubahan konsep jadi namanya LDP 4. Yang terhormat Bapak Segi Amadi Kertapati selaku manajer UPDL Banjarbaru, yang kami hormati juga Bapak Ibu sekalian ya, teman-teman peserta LDP 4 Angkatan 1, ini kelas perdana di UPDL Banjarbaru untuk teman-teman di regional Kalimantan ya. Ini secara peserta untuk penyebarannya yaitu di WID KSKT, WID Kaltimra, kemudian UI Kalbaktim dan juga PLN Tarakan. Sementara untuk UIP 3B Kalimantan itu datanya belum masuk, sepertinya ada keterlambatan input di Smile. Baik, Bapak Ibu sekalian, dikarenakan konsepnya agak baru ya, meskipun masih ada kemiripan dengan konsep SE1 yang lama, namun dari terdahulu yang sudah jalan di PDL lain itu memang harus ada penjelasan gitu ya terkait apa sih itu Leadership Development Program 4 ini gitu ya, apa aja yang ada di dalamnya, kemudian peserta nanti harus apa gitu ya. Dan di pagi hari ini izin ada pembukaan yang dilakukan oleh manajer PDL Banjarbaru Pak Saki, dan juga nanti ada penjelasan terkait programnya. Saya rekod dulu ya. Jadi Recording in progress. agak maju ya untuk pembukaannya, memang harusnya mungkin di seminggu sebelumnya atau minggu depan gitu ya, tapi ini agak dipercepat gitu ya, supaya nanti teman-teman juga bisa persiapan ke belakang gitu ya, mendekati di masa-masa pelaksanaan LDP. Baik, untuk selanjutnya yaitu pembukaan Leadership Development Program 4 Angkatan 1 PDL Banjarbaru periode 20 Juli 2023 sampai dengan 18 Agustus ya 2023, kepada Bapak Zaki Amani Kertapati selaku MUPDL Banjarbaru. Waktu dan tempat disilakan. Baik, terima kasih Mas Aryo. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, dan insya Allah selalu sehat ya Bapak Ibu sekalian. Baik, pada pagi hari ini kita UPDL Banjarbaru melaksanakan kegiatan LDP 4 ya, LD 4 perdana ya untuk di Banjarbaru. Teman-teman dari regional Kalimantan tentunya menjadi ya kelas perdana ya, sebagai peserta kelas perdana pada periode ini. Nah, seperti tadi sekilas disampaikan oleh Mas Aryo, bahwasannya sekarang ini beberapa perubahan ya, tentu kita sudah banyak mendengar ya perubahan-perubahan yang terjadi di dalam perusahaan kita. Mulai dari ya sistem grade kita sekarang berubah gitu kan ya, ada PG, POG dan segala macam, terus ada terakhir success factor gitu kan ya. Nah, terkait hal tersebut juga untuk kegiatan penjenjangan juga mengalami beberapa perubahan. Tentunya ini disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan dan juga perkembangan terkait dengan kondisi-kondisi saat ini gitu. Nah, kalau dulu kan kita bisa sering mendengar itu namanya SE1 ya, Supervisory Education 1. Nah, sekarang itu istilahnya berubah menjadi LDP ya, Leadership Development Programnya. Esensinya mungkin kurang lebih sama sebagai diklat terkait dengan kepemimpinan gitu kan ya. Namun LDP ini sebetulnya itu sebenarnya bukan untuk sebagai salah satu syarat mutlak ya untuk menduduki suatu jabatan gitu ya. Tapi lebih kepada arah kedepannya adalah sebagai suksesor untuk top talentnya yang ada di PLN. Nah, jenjang pertamanya ini adalah LDP 4. Nanti ada LDP 3, LDP 2, LDP 1, bahkan sampai dengan LDP 0. Jadi program itu selaras. Kalau dulu kan ya beda-beda ya. Untuk E1 itu seperti apa, E2 seperti apa, E3. Kalau sekarang kurang lebih bisa menjadi selaras gitu ya, sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh perusahaan.
Nah, selain dari programnya juga yang berubah gitu kan ya. Jadi kita ada nanti self learning dulu gitu kan ya. Makanya agak lebih panjang gitu. Ada self learning dulu, setelah self learning nanti LMT-nya itu semacam touch the heart ya, Mas Aryo ya, betul ya. Itu gitu kan, jadi ada LMT. Terus ada nanti materi itu kurang lebih terbagi ke dalam dua ya, kelompok ya, yaitu yang disampaikan oleh vendor gitu kan ya, oleh pihak ketiga, dan juga nanti materi yang disampaikan oleh internal PLN. Nah tentunya hal ini sedikit makanya perbedaan dibanding dengan SS1 gitu kan. Jadi ada materi-materi yang itu masuk di dalam proses journey ya, proses journey. Nanti ada yang LMT menjadi tas dahat gitu kan, terus ICT gitu, ICT melalui oleh pihak ketiga dan juga dengan internal PLN gitu. Dan juga nanti waktu pelaksanaannya kurang lebih 5-8 bulan. Tapi 5-8 bulan ini tidak maraton gitu ya, tidak maraton dari mulai tanggal 20 sampai 8 bulan ke depan, tidak gitu. Tapi nanti ada jedanya yang akan disampaikan oleh teman-teman dari Banjarbaru terkait dengan timeline-nya dan teknisnya gitu kan ya. Nah, itu perubahannya. Dan juga perubahannya lainnya adalah kalau kemarin itu kalau kita dengar LDP ini masih di ranahnya untuk MA maupun ME gitu, sekarang MA maupun MM. Nah, sekarang mulai dari supervisory atas hingga nanti manajer atas tuh programnya selaras gitu. Cuma nanti tahapannya saja yang berbeda. Nah, harapannya ini adalah tentunya penyiapan kepemimpinan PLN di masa yang akan datang lebih selaras gitu ya, dan bisa lebih matang. Baik, mungkin nanti sekedar pembukaan seperti ini, nah, untuk lebih detail dan lebih jelasnya nanti akan disampaikan oleh teman-teman dari UPLN Banjarbaru, oleh Mas Aryo akan disampaikan bagaimana LDP ini akan berlangsung atau berjalannya LDP 4 ini. Baik, begitu sedikit sambutan dari saya. Semoga Bapak Ibu sekalian yang ikut di dalam LDP 4 di UPLN Banjarbaru ini bisa mendapatkan manfaat ya, ilmu-ilmu yang baru, yang update, sehingga nanti bisa membantu mengembangkan kompetensi ya, terutama kompetensi di dalam leadership-nya Bapak Ibu sekalian. Baik, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya sampai kembalikan Mas Aryo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zaki yang telah memberikan sambutan sekaligus membuka untuk acara Leadership Development Program 4 angkatan 1 tahun 2023 di UPDN Banjarbaru. Baik, untuk selanjutnya izin Pak Zaki untuk menyampaikan penjelasan terkait LDP 4 nih. Jika Bapak sudah ada acara yang lain, silakan untuk melanjutkan kembali. Jika ingin mengikuti sampai akhir, silakan. Izin Pak Zaki. Silakan Mas, silakan. Teman-teman share screen. Mohon feedback apakah sudah tampil share screen saya. Ya, Mas. Baik. Sudah Mas. Baik, feedbacknya Bapak sekalian, izin untuk ini ya, memberikan informasi awal terkait pelaksanaan program Leadership Development Program 4 ya. Ini konsep baru dari sebelumnya SE1 gitu ya. Ada hal baiknya untuk LDP ini adalah yang cukup berbeda gitu ya. LDP ini membawa konsep seperti tadi yang sudah disampaikan Pak Zaki ya. Konsep dulu yang hanya ada di EE3 ke atas gitu ya, EE3, EE2 dan EE1, konsep itu diterapkan di SE1 gitu ya, di LDP 4 ya. Jadi waktu SE1 gitu ya, ada PA ataupun JE gitu ya, jumlah exposure, itu hanya prosesnya dibimbing oleh mentor ya. Nah, sementara untuk LDP ini sudah ada proses coaching gitu ya. Sementara yang coaching itu biasanya hanya melekat di EE3 ke atas gitu ya, E3, E2, E1. Dan yang agak bedanya juga nanti sasarannya gitu ya. Sasarannya itu adalah key behavior pada soft kompetensi
sesuai Dirkom yang berlaku gitu ya. Jadi untuk saat ini kan direktori kompetensi yang berlaku di perseroan itu yang terakhir adalah updatean tahun 2021 ya. Untuk masing-masing stream gitu ya, streamnya baik stream distribusi, stream pembangkitan atau stream supporting itu semuanya disesuaikan masing-masing sesuai dengan untuk LDP 4 ini adalah jenjang superprofesionalitas. Itu sekilas untuk LDP 1. Izin memasuki ke PPT-nya ya, latar belakangnya sama, yaitu dari visi transformasinya Kementerian BUMN. Diizin skip saja ya. Nah, jadi di sini ini referensi teorinya, ini teoritis sekali, tapi izin langsung ke prosesnya ya, di framework untuk di PLN sendiri. Jadi yang disasar ini adalah di sisi fostering. Ini PPT-nya waktu itu memang masih TBD gitu ya, TBD akan disesuaikan. Sekarang sudah terdefine, yaitu untuk framework di LDP 4 itu ada empat program. Itu ada Touch the Heart. Touch the Heart itu kalau dulu SS1 adalah LMT gitu ya, LMT itu Leadership Management Training gitu. Ada yang kalau zaman dulu sekali itu outbound, kemudian setelah sempat ada kecelakaan kerja gitu ya, akhirnya yang awalnya outbound itu jadi FVP gitu ya, volunteering program gitu ya. Nah, untuk di LDP ini penamaannya sekarang adalah Touch the Heart gitu ya. Tapi secara konsepnya sama dengan LMT, dan nanti yang dibawa juga konsepnya masih konsep lama, konsep SE1, yaitu terkait volunteering program gitu ya. Tapi memang apa sih yang disasar, nah itu nanti di belakang. Kemudian ada open demand. Open demand ini hal yang kalau dulu mungkin corporate exposure gitu ya. Corporate exposure dulu itu biasanya disampaikan materinya oleh general manager atau FVP gitu ya, di unit-unit yang secara isu strategik mereka sudah terinfo dulu ya, terdefine gitu ya, sehingga secara exposure corporate itu bisa disampaikan ke teman-teman SS1 yang memang secara struktural itu adalah tahapan awal untuk menuju ke posisi struktural ya. Walaupun posisi struktural saat ini kan yang masuk struktural adalah manajemen dasar ke atas gitu ya. Supervisor atas masih ikutnya yang generalis gitu ya. Belum masuk kategori struktural untuk konsep yang sekarang. Tapi tahapannya memang pintu masuknya adalah di supervisor atas itu di LDP 4 ini. Makanya open demand ini yang membedakan itu, ini dulu awalnya dari corporate exposure, cuma yang open demand ini nanti narasumbernya bisa dari eksternal gitu ya, tapi biasanya dari lingkungan kementerian di BUMN seperti itu. Nah, untuk Banjarbaru sendiri untuk sampai saat ini kan rencananya di tanggal 18 kalau tidak salah, itu belum terkonfirm ya nanti narasumbernya siapa, tapi akan di follow up ulang dan ini balik teman-teman. Tapi untuk teman-teman ini nanti secara konsepnya seperti itu ya, memberi exposure terkait, kalau dulu awalnya terkait exposure korporasi, nah ini lebih ke bisnis atau stream atau outlook lah ya gitu ya ke depan terkait perusahaan. Kemudian di sini ada sharpen the skill. Nah, sharpen the skill ini kalau dulu itu modul ICT-nya gitu ya, ada beberapa modul-modul diklat gitu ya, ada work plan, ada macam-macam gitu ya. Nah, cuma bedanya nanti di sini ada tadi yang sudah disampaikan Pak Zaki sebelumnya, ada satu yang disampaikan internal PLN, ada beberapa modul yang disampaikan oleh penyedia jasa dari eksternal. Kemudian di sini ada ideation. Ideation ini kalau dulu namanya PA gitu, CPA, dan sekarang nanti namanya di sini namanya ideation. Itu nanti teman-teman sudah bukan lagi PA, tapi namanya IDP, Individual Development Program, seperti itu. Ini untuk konsep framework-nya ya. Kemudian untuk yang disasar gitu ya, yang disasar itu adalah staf kompetensi di Dirkom 2021
yang berlaku ya. Jadi ya nanti kalau memang ada updatean lagi DIRCOM terbaru otomatis akan disesuaikan. Tapi untuk saat ini acuannya adalah DIRCOM atau Direktur Kompetensi tahun 2021 untuk jenjang supervisor atas. Nah biasanya nanti kalau teman-teman semua buka Amor lihat DIRCOM itu banyak stream gitu ya, akan disesuaikan. Dan nanti untuk program yang dikembangkan atau key behavior yang disasar itu sudah ada ininya, sudah ada daftar-daftarnya yang mayoritas muncul di setiap stream gitu. Jadi teman-teman juga makanya mudah-mudahan semuanya sudah assessment gitu ya, sehingga di Smile untuk hasil assessmentnya sudah muncul, kelihatan mana yang kurang, mana yang sudah mencukupi atau cukup gitu. Kemudian ini untuk transformasinya ya, tadi yang sedikit saya jelaskan, jadi yang sudah tidak menjadi syarat gitu ya. Kemudian waktunya cukup panjang karena memang proses pembelajarannya sudah cukup panjang ya, hampir 2 kali lipat dari periode SE1 gitu ya. Kemudian ini namanya ya dulu project PA gitu ya. Sekarang sudah namanya IDP gitu. Dulu IDP hanya di EE2 dan EE1. Sekarang semuanya jadi satu, yaitu IDP, Individual Development Program. Nah, ini tadi yang sudah disampaikan ada 4 framework ya. Yang assessment ini nih paralel biasanya ya teman-teman, ada yang sudah diakses, ada yang mungkin harusnya sudah diakses semua ya. Nanti kalau diakses jadi yang dasar yang sah, sampai nanti acuannya untuk IDP-nya dari hasil assessment teman-teman di Smile. Dan untuk touch the heart-nya ini ada 3 hari offline di Banjarbaru untuk secara timeline di 31 Juli sampai 2 Agustus. Kemudian open the mind ini nanti narasumbernya akan ditentukan, kemudian akan diinfo kembali karena masih menunggu konfirmasi di Pusdiklat. Kemudian untuk share the skill ini ada 2 tahapan, yaitu ada self learning, professional qualification, itu nanti dibantu oleh BINUS ya, teman-teman BINUS. Self learningnya itu periode 20 Juli sampai pokoknya 1 minggu ya, 20 Juli sampai 26 Juli itu nanti self learning via LMS-nya yang dari BINUS. Jadi teman-teman akan ada pengarahan lagi dari BINUS setelah ini. Kemudian setelah itu, setelah touch the heart akan dilanjutkan in class untuk professional qualification 5 hari juga secara offline di Banjarbaru. Narasumbernya juga dari BINUS. Kemudian setelah professional qualification lanjut untuk kompetensi based learning. Ini narasumbernya internal dari PLN yang akan diinfo kembali oleh teman-teman PDL Banjarbaru siapa yang akan mengisi. Nah untuk self learning CBL-nya ini kompetensi based learning, kalau yang self learning professional qualification ini kan teman-teman belajar via LMS gitu ya, LMS-nya BINUS gitu ya. Nanti kalau self learning CBL ini teman-teman belajar mandiri via materi yang disampaikan oleh teman-teman admin gitu ya, via Google Drive gitu. Nanti outputnya di self learning ini adalah pre-work ya, pre-work masing-masing modul. Jadi kan jadi nanti setelah ini kelas PG kan lanjut in kelas CBL ya. Misalnya hari pertama materinya A gitu ya. Jadi teman-teman sudah menyiapkan pre-work untuk materi A tersebut. Ya, jadi itu materi yang di-share oleh teman-teman PDL, silahkan dipelajari, membuat pre-work gitu ya. Pre-worknya biasanya maksimal 2 halaman gitu ya. Nanti tinggal dikonfirmasi lagi. Kalau biasanya sih soft aja ya, soft copy aja diketik, simpan PDF, kemudian nanti dikumpulkan gitu. Tapi itu dulu online ya. Kalau nanti adalah ya, nanti nunggu info lebih lanjut untuk kesempatan dari PDL Banjarbaru nanti apakah diketik ataukah via soft file gitu ya untuk pre-worknya. Kemudian setelah semuanya dilalui, lulus semua, nanti ada penetapan lanjut ideation ini untuk pembuatan IDP. Di IDP ini yang agak beda dari sebelumnya, di sini ada proses
pre-coaching dan coaching gitu ya. Jadi teman-teman nanti proses monitoringnya via Smile tiap 2 minggu sekali. Itu teman-teman diharapkan sudah melakukan progres terhadap ideasinya gitu ya, work plan atau apapun gitu ya, sudah masuk, karena di situ ada pre-coaching yang dilakukan oleh coachnya nanti akan dimakan kembali oleh teman-teman PDL ya. Nah itu nanti tiap 2 minggu sekali itu coach itu akan ingetin di grup gitu ya, oh ini Mas Iridanus progresnya belum jalan nih 2 minggu ini loh Pak Sujarwo sudah baik, sudah bagus, sudah progres. Itu tiap 2 minggu sekali ada pre-coaching seperti itu, hanya via WAG gitu atau Jabri dari coach ke teman-teman peserta terkait progres di Smile. Kemudian ada coaching ini dilakukan 2 kali sebelum uji tahap pertama. Jadi uji tahap pertama itu kan rencananya di 3 bulan pertama. Jadi setelah IDP jalan 3 bulan, itu di situ ada penentuan siapa yang siap untuk uji IDP, mana yang belum siap gitu ya. Nah, sebelum penentuan itu, coach itu melakukan coaching selama 2 kali pertemuan gitu ya. Biasanya secara ritmenya itu 2 kali pre-coaching, habis itu ada coaching melalui Zoom meeting oleh coach gitu ya. Nanti difasilitasi oleh tim PDL gitu ya, janjian waktunya. Habis itu pre-coaching lagi, monitoring di Smile, habis itu coaching kedua, coaching terakhir untuk menentukan siapa yang sudah siap untuk uji TP, mana juga siapa yang belum siap harus lanjut programnya lagi untuk coaching berikutnya sampai maksimal adalah 6 bulan gitu ya, atau 180 hari kalender. Jadi kalau mau cepat-cepat, teman-teman paling cepat 3 bulan. Kalau mau nyantai, maksimal di 6 bulan. Itu aja patokannya untuk IDP-nya ya. Jadi bisa nanti disesuaikan. Nah, kemudian ini untuk kode-kodenya ya. Pembobotannya seperti ini, teman-teman. Jadi untuk touch the heart itu 10%, open the mind 10%, professional qualification 20%, kompetensi based learning 20%, dan ideasinya 40%. Ini lebih ke nanti sih penilaian di LMS gitu ya untuk sertifikatnya. Pembobotannya seperti ini. Jadi mekanisme kehadiran, jika memang tidak bisa hadir, silakan bersurat ke kami ya, TD gitu ya, supaya bisa buat concern gitu ya, apakah nanti bisa diberikan di angkatan berikutnya. Kemudian untuk mekanisme kelulusannya, nah ini ada beberapa kriteria. Jadi kalau touch the heart tidak lulus gitu ya, itu pulang gitu ya, dia nggak bisa lanjut ke tahap selanjutnya, ataupun mungkin self learningnya nanti nggak lulus gitu ya, itu juga nggak bisa lanjut ke modul berikutnya. Jadi memang dari awal mudah-mudahan teman-teman sudah bisa mengikuti semuanya dan lulus gitu ya. Kemudian untuk jadi kan nanti ini dulu ya, self learning dulu, kemudian ada touch the heart. Jadi harapannya self learningnya nanti mengikuti semua yang dari BINUS lulus gitu ya. Jadi nanti bisa lanjut touch the heart selama 3 hari, ini juga dipastikan lulus. Habis itu lanjut ke professional qualification, kompetensi based learning gitu ya, sehingga bisa. Dan paling di sini bedanya untuk disarpan skill itu, jika ada yang tidak lulus, nanti mengulangnya hanya di modul yang tidak lulus saja di angkatan berikutnya ya. Kemudian untuk open the mind ini bukan syarat untuk tahap berikutnya, jadi memang hanya exposure ya. Jadi semua peserta yang tidak lulus atau tidak lulus harusnya sih, kalau secara materi open the mind ini memang hanya pemberian exposure ya. Nanti tergantung dari narasumbernya, apakah dia evaluasi atau tidak. Kalau tidak ada evaluasi ya hanya dari kehadiran hadir lanjut. Kemudian untuk ideation dan execution ini mirip ke SE1 dulu. Jadi konsepnya semua peserta diberi 2 kali kesempatan uji gitu ya. Uji tahap pertama dan uji tahap akhir gitu ya. Jadi kalau uji tahap pertama
gagal, masih ada 1 kali uji di tahap akhir. Tapi kalau uji tahap pertama tidak ikut, hanya ada 1 kesempatan di uji tahap akhir, seperti itu ya. Dan kalau teman-teman ada yang dinyatakan tidak lulus untuk IDP-nya, itu bisa mengulang kembali, diusulkan LDP 4 oleh HTD-nya atau unit masing-masing itu dengan durasi 2 tahun berikutnya. Jadi misalnya ikut program di tahun 2023. Jadi ternyata melaksanakan IDP nggak lulus gitu ya. Jadi dari HTD itu bisa mengusulkan kembali yang nggak lulus tadi itu di tahun 2020. Seperti itu. Dan untuk rank nilainya ini sesuai dari yang berlaku untuk saat ini ya. Kemungkinan harusnya di LMS sudah disesuaikan sih, tapi setahu saya ada beberapa judul yang ranknya belum sesuai. Itu adalah yang ini ya, 1-2 viability, relationship, building relation, and ensuring stability. Kisi-kisinya untuk yang program di Banjarbaru, rencana itu ada 5 kegiatan selama 3 hari. Yaitu ada craft for people, jadi kayak infonya sih bikin satu kerajinan gitu ya. Kemudian ada serving of the day gitu, jadi kayak membantu toko atau warung, nanti dikasih target harus profit berapa. Kemudian ada the architect gitu ya, itu kayak membuat sebuah karya yang menggambarkan visi ke depan gitu. Kemudian ada talking to the customer, jadi kayak memberikan kayak nanti keluar gitu ya dari pelanggan masalahnya apa, terus nanti teman-teman dalam kelompok gitu ya membuat solusi atau proposal solusinya. Kemudian yang terakhir itu kayak membuat film gitu ya, film durasi pendek. Itu sekilas untuk program yang rencana akan dijalankan di THT Host the Heart di Banjarbaru. Tapi nanti untuk detailnya akan dijelaskan langsung oleh pihak ketiga yang akan membantu pelaksanaan THT-nya ya. Nanti rencana itu dari People Shift. Biasanya seminggu sebelum pelaksanaan itu sudah ada pengarahan. Untuk gambaran rondanya seperti ini ya, biasanya ada materi, nanti di hari kedua itu sudah nyusun programnya gitu, biasanya sih dibagi kelompok. Nanti ada yang dikasih modal 200.000, jadi harus dapat apa gitu, ada kasih target gitu. Jadi kayak ya mirip-mirip LMT yang terdahulu gitu, outbound terdahulu. Cuma memang di sini ada apa sih yang disasar seperti itu ya. Kemudian selanjutnya adalah open domain. Tadi nanti ada exposure masih belum ditentukan untuk sampai hari ini siapa yang akan mengisi di Banjarbaru. Oh ya, dan ini untuk open domain infonya kemungkinan nanti ini tetap offline ya, tapi belum ada informasi. Kemudian ini yang professional qualification nanti dari BINUS, self learningnya juga via BINUS, nanti akan dijelaskan lebih lanjut dari timnya BINUS. Kemungkinan di minggu depan ya, pokoknya sebelum tanggal 20 nanti dari tim BINUS sudah memberikan penjelasan terkait self learningnya. Kemudian untuk kelasnya nanti setelah THT ya, setelah touchdown. Ini untuk modul kompetensi based learning ini akan disampaikan oleh instruktur-instruktur dari internal ya, dari PLN, baik itu nanti dari Pusdiklat ataupun dari unit-unit terdekat yang sudah mengikuti pendalaman materi terkait 5 modul ini ya. Jadi ada leading digital transformation, customer centric continuous improvement, information management digital era, root cause, dan effective teamwork for best result. Nanti untuk materinya akan di-share teman-teman PDL di WAG ya, jadi udah bisa dipelajari dari sekarang. Siapa tahu kalau mau nyusun sekarang disilakan juga gitu ya. Jadi pas kelasnya udah tinggal store. Kemudian untuk ideation dan execution ya, ini bedanya ya. Kalau dulu tuh benar-benar teman-teman peserta tuh lepas ngerjain sendiri. Syukur-syukur dapat mentor yang baik, yang care ya, jadinya dikawal gitu ya. Kadang ada juga teman-teman yang mentornya sibuk sekali, jadi ketemu mentor hanya pas ujian gitu ya. Jadi pas ujian PA gitu, harapannya dapat di cover malah ternyata disalahin juga gitu ya. Dan sama penguji disalahin, mentornya jalanin balik.
Nah, kalau di IDP ini agak baiknya adalah ada peran coach di sini ya. Jadi saat jalan, jadi setelah ditentukan apa namanya lanjut IDP gitu ya. Ya teman-teman ada proses pre-coaching itu tadi ya, pokoknya monitoring di Smile, oh ini ada progres, laporan, jadi nggak ada, nanti diingetin oleh coach, itu selama 2 minggu sekali. Setelah itu nanti ada coaching satu itu biasanya setelah 2 kali periode coaching, nanti ada coaching dengan coach ya, itu infonya coach yang ditunjuk sih nanti adalah peserta LDP 2 terbaik gitu ya, infonya seperti itu. Jadi nanti juga dari teman-teman dari orang PLN juga ya, nanti yang akan memberikan coach progresnya di mana. Jadi memang yang bersangkutan tadi, coachnya tadi memang sudah melaksanakan IDP juga ya, tapi di jenjang beliau di IDP 2. Nah ini, jadi ada 2 kali coaching, setelah itu ditentukan kamu lanjut uji IDP, kamu belum siap uji IDP, seperti itu. Nanti uji IDP, pada uji IDP itu nanti ada dari asesor pengujinya, satu asesor, satunya dari PLN setingkat manajemen dasar ke atas ya, biasanya MM atau MD. Kemudian yang ketiga adalah coach, tapi coach bukan yang memberikan coaching ke teman-teman. Jadi kan di Banjarbaru ini paralel dengan 2 UPD lain gitu ya. Jadi nanti yang menguji itu adalah misalnya yang coachnya yang dipakai paling itu nanti yang menguji di Banjarbaru. Nah, jadi untuk ada ya, jadi seperti tadi untuk pengujinya. Nah, untuk template ini ya sesuai yang saya share di grup teman-teman semua. Nanti akan ada self learning 20 Juli sampai 27 Juli, nanti dipandu oleh BINUS. Kemudian lanjut in class touch the heart, nanti dipandu oleh Impulsif. Setelah itu lanjut in class untuk professional qualification, nanti dipandu BINUS juga 3 sampai 9 Agustus. Kemudian setelah itu lanjut untuk CBL-nya, ini juga in class internal PLN ya untuk narasumbernya sampai dengan tanggal 16 Agustus. Kemudian lanjut ada libur ya, ini libur tanggal 17, tapi setelah itu masih lanjut in class yaitu untuk open the mind. Jadi masih ditentukan narasumbernya. Kemudian ada feed forwarding dan pembekalan IDP. Ini rencana 23 Agustus. Ini secara online via Zoom meeting. Jadi untuk offline-nya memang mentok hanya di tanggal 18 Agustus. Jadi harapannya teman-teman semua kan mungkin ini ada beberapa yang sudah pimpinan unit ya, mayoritas pimpinan unit. Harapannya dengan gambaran periode yang cukup panjang ini sudah bisa mendelegasikan kerjaan-kerjaannya ke timnya seperti itu. Kemudian untuk IDS-nya, IDP-nya sendiri itu sesuai template-nya ya 90 sampai 180 hari. Jadi kalau dimulai tanggal 24 Agustus, maksimalnya ada di 24 Februari 2024. Silahkan teman-teman mau nanti kalau sudah dinyatakan lanjut IDP, mau ngebut atau mau nyantai gitu ya. Kalau mau ngebut bisa dikejar untuk kemungkinan ikut uji di periode November seperti itu ya. Paling cepat di periode November. Ini untuk link-link penting dan kontaknya ya. Nanti untuk tim PDL Banjarbaru nanti ada Bu Retno, ada Mas Insan dan Mas Rido. Ini untuk materi dan pedomannya bisa diakses di sini juga. PPT-nya sudah saya share di grup, jadi teman-teman juga sudah bisa mengakses materinya. Mau nyusun pre-work dari sekarang juga silahkan gitu ya. Untuk gambaran-gambarannya. Itu yang dapat saya sampaikan teman-teman semua. Jika ada
yang ditanyakan silakan. Jika tidak ada, kita bisa mengakhiri pelaksanaan meetingnya. Untuk Q&A answer dibuka. Silakan teman-teman kalau ada yang bertanya. Izin bertanya Mas Aryo. Oh, silakan Pak Michael. Ya. Tadi kan yang program Touch the Heart itu kan kalau nggak salah kita melakukan simulasi di lapangan ya. Itu per kelompok apa per orang? Nanti proyeknya per kelompok. Per kelompok. Nanti info terakhir dari People Shift nanti per kelompok. Untuk penentuan kelompoknya belum diinfo ke kami apakah random atau per bidang, tapi secara penyampaian informasi terakhir adalah di teman-teman per kelompok, kemudian diberi quest masing-masing, kemudian diberi target. Ada juga yang diberi modal gitu, misalnya harus belanja itu ada yang diberi modal berapa ratus ribu dari pihak People's-nya seperti itu, Pak Michael. Berarti nanti penyusunan dari program itu atas nama kelompok gitu ya? Ya betul, atas nama kelompok. Tapi memang biasanya ada observer masing-masing ya. Jadi memang nggak lepas tuh. Jadi ada observer yang memang ditugasin dari People's untuk menilai satu-satu. Jadi hasil akhirnya dari Touch the Heart itu tetap nilainya per orang ya. Tapi pas pelaksanaan proyeknya biasanya di via kelompok. Seperti itu. Oh siap, berarti ada pendampingan gitu ya, nanti dinilai langsung. Oke, makasih Mas Aryo. Kalau ada observernya tiap tim. Ya, ada lagi yang lain, teman-teman? Ini cukup apa ya? Karena memang baru sekali ya, baik bagi UPDL ataupun bagi teman-teman juga ini hal yang baru gitu. Tapi kalau dilihat secara skemanya ini lebih baik sih sebelumnya kalau menurut saya sendiri ya, yang dari dulu pegang SE1 gitu ya. Dan insya Allah nggak bakalan ada teman-teman yang inilah yang kayak ada ayam udah sore terus belum masuk kandang gitu ya. Kalau yang sekarang ya karena ada coach juga gitu ya. Peran mentornya bisa di cover sama coach gitu. Kan kalau ada yang tanya lagi. Tanya Mas Aryo, kalau coachnya itu dari unit asalnya atau sharing unit ya? Misalnya dari Kalselteng bisa ke coachnya Kaltimra atau bagaimana? Oh baik. Untuk mentor dulu ya. Untuk mentor adalah atasan langsung dari teman-teman di sini ya, atau yang setingkat manajemen dasar. Jadi misalnya kalau yang MUP pasti mentornya itu adalah MUL ya. Jadi teman-teman yang di sini MUL, otomatis mentornya adalah MUP. Kalau yang mungkin asmen di kantor induk biasanya MSP-nya gitu ya. Kalau teman-teman yang mungkin di sini masih belum duduk gitu ya, ya intinya di setingkat manajemen dasar di bidangnya untuk mentor. Kemudian untuk coach itu sudah nanti ditunjuk dari Kudiklat, sudah ditentukan satu orang untuk satu angkatan gitu ya. Kemarin referensinya adalah Ibu Diah Karima dari Nusantara Power, terus ada Pak Yudhistiro dari Icon Plus, dan juga satu Pak Iswandi dari divisi HST kantor pusat. Nah, jadi referensinya itu bocorannya kemarin ada 3 coach itu gitu ya. Tapi yang nanti nge-handle di Banjarbaru itu belum ditentukan. Gitu. Itu untuk coachnya. Jadi hanya satu orang itu yang akan memberikan coaching ke teman-teman semua. Biasanya nanti untuk coachingnya sih grouping gitu ya. Jadi cari mungkin aja sih via streamnya ya. Tapi teknisnya nanti ditentukan dari coachnya ya. Mereka mau coaching personal satu-satu atau grouping gitu ya. Soalnya tadi kan yang disasar adalah soft kompetensinya teman-teman. Yang disasar adalah soft kompetensinya teman-teman gitu ya. Misalnya ada yang stream distribusi gitu disatuin, skipnya di mana gitu, coachingnya di situ atau bagaimana itu nanti tekniknya dari si coachnya sendiri. Tapi untuk penentuan coachnya adalah hanya satu unit, satu orang coach saja untuk satu angkatan yang sudah ditentukan oleh Pusdiklat. Dan nanti untuk pengujinya adalah coach di tempat yang lain. Jadi misalnya nanti kita dapat Banjarbaru dapat Pak Yudis nih misalnya. Nanti pas ujian IDP gitu, situ kan ada komponen
coach juga. Nah itu nanti pakai coach yang lain gitu ya. Mungkin Budiah yang nge-coach di Palembang gitu. Itu Mas Ari dan Terima kasih Mas Monitor. ya yang lain, teman-teman. Cukup ya mungkin ya. Ya biasanya kalau masih awal ini antara bingung sekali, bingung. Biasanya nanti pas jalan baru ada yang ditanyain. Biasanya gitu sih ya. Untuk materi-materinya nanti silahkan dibuka sendiri. Di Google Drive tadi juga sudah saya sampai di sini ya. Di Drive tadi sudah ada, kalau mau buka-buka format IDP seperti apa juga sepertinya sudah saya sampaikan juga di situ ya. Jadi di teman-teman diekspor masing-masing materinya. Demikian teman-teman, ada yang ditanyakan lagi? Mas Aryo tanya lagi dong, boleh nggak? Boleh. Boleh. Baik, Mas ini kan tadi LDP ini sebenarnya pengganti dari EE gitu ya. Nah kalau di EE ini saya baca di PPT yang Mas Aryo share itu ya, itu kan sebagai syarat untuk menduduki suatu jabatan gitu ya regulasinya. Nah sementara LDP ini tidak dipersyaratkan untuk menduduki jabatan gitu. Berarti terus tadi dikatakan apabila ini tidak lulus gitu ya, dan nanti 2 tahun kemudian baru bisa diusulkan melalui HTD setempat gitu ya, benar ya? Nah kalau andai kata gitu ya, ternyata dalam perjalanan kita menduduki suatu jabatan dan kemudian kita naik nih jenjang, itu pengaruh nggak sih kalau misalnya ini nggak lulus gitu? Baik, terima kasih Pak Mikir. Itu hasilnya ini ya, terstep di situ karena terkait konsep yang ini loh Mas, yang HXS terbaru gitu ya. Nah, jadi memang ini kan masih transisi ya, transisi untuk saat ini kan terkenalnya itu SE1 dari dulu itu adalah untuk biar lepas PLT gitu ya. Mungkin kalau teman-teman kayak Mas Eri Darus ini mungkin udah setahun lebih nih ya PLT gitu ya. Ada juga teman saya yang udah 2,5 tahunan masih PLT gitu kan. Kan ada hal yang belum didapatkan sementara tanggung jawabnya sudah segitu ya. Nah, dulu tuh di konsep SE1 memang untuk menduduki suatu jabatan gitu ya. Kalau teman-teman duduk di suatu teratas pasti harus SE1 gitu. Nah, untuk sementara untuk konsep yang LDP ini kenapa terstate seperti itu? Karena infonya ke depan kan nggak ada lagi PLT-an gitu ya. Sebenarnya memang belum jelas kan sampai sekarang kan, karena ini masih transisi. Arahnya sih menurut saya ke sana Mas. Tapi terkait untuk kelulusan ya memang itu dari awal sesuai perdirnya, saya lupa nomornya berapa ya. Jadi situ memang di step untuk leadership gitu ya. Jadi memang di program yang sudah berlangsung berjalan saat ini, kemudian teman-teman peserta itu tidak lulus ya di tahun ini, di program yang berjalan tahun ini tidak lulus, itu teman-teman bisa mengikuti diklat tersebut minimal 2 tahun setelahnya gitu. Beda dengan diklat-diklat yang lain, misalnya diklat profesi manajemen risiko dasar atau diklat P2TL gitu ya, atau diklat kubikel gitu ya, yang memang basicnya diklat profesi atau penunjang gitu ya. Kalau memang tahun ini saya ITN diklat itu terus nggak lulus, tahun depan masih bisa milih itu gitu ya. Nah, sementara untuk leadership itu sesuai perdirnya, jika di tahun berjalan mengikuti programnya, mengikuti IDP tidak lulus, mengerjakan IDP ya, mengerjakan IDP-nya nggak lulus, mengerjakan project-nya, itu dinyatakan tidak lulus SE1 dan baru bisa mengikuti program SE1 atau sekarang LDP 4-nya lagi, itu di 2 tahun berikutnya. Seperti itu maksudnya. Itu untuk saat ini sampai sekarang menurut saya perdirnya masih belum berubah. Untuk leadership itu seperti itu. Kalau untuk tingkat-tingkat yang lain memang saya nggak lulus tahun ini, misalnya saya diklat apalah, saya terkait kediklat gitu ya, pengembangan diklat, saya ikut hari ini, tahun ini saja kemarin nggak lulus, tahun depan masih bisa milik diklat itu. Tapi kalau untuk leadership secara regulasinya seperti itu. Tapi khusus untuk yang sudah masuk IDP ya, masuk IDP ya, udah masuk IDP gitu ya, itu dinyatakan tidak lulus SE1 gitu ya. Kalau yang IDP saja nggak
nggak ikut, berarti kan itu kan nggak lulus di modul-modul sebelumnya. Nah, itu kan ada ketentuannya tadi bisa diikutkan di mengulang di tahap berikutnya. Tapi bagi yang sudah lanjut IDP, terus uji IDP, kemudian nggak uji IDP 1 nggak lulus, mengulang gitu ya. Kemudian pas uji IDP tahap akhir masih dinyatakan tidak lulus, jadi tidak lulus LDP 4. Nah, ini bisa diikutkan lagi LDP 4 2 tahun berikutnya. Seperti itu. Mas, tanya lagi, itu kan tadi kelulusan itu ditentukan di awal dan di akhir gitu ya. Ada tes awal dan tes akhir. Nah, andai kata nih, kita misalnya lulus nih di tahap pertama gitu ya. Dan ternyata di akhir nggak lulus. Nah, itu kan dianggap nggak lulus ya. Nah, apakah di 2 tahun berikutnya gitu ya, kita nggak perlu lagi mengulang yang di awal, tapi tinggal yang di akhir. Ataukah satu paket kita harus ngulang dari awal gitu? Oke, baik. Untuk uji IDP, jadi di step uji IDP tahap 1 sama uji IDP tahap akhir itu hanya untuk membedakan mana yang sudah siap di periode pertama 3 bulan awal sama yang belum siap gitu ya. Kalau memang yang sudah uji IDP tahap 1 lulus, sudah nggak perlu uji tahap akhir, ini udah tinggal nunggu sertifikat LDP 4 aja gitu ya. Tapi kalau teman-teman yang uji IDP tahap 1 mengulang, nah masih ada 1 kali kesempatan uji IDP tahap akhir yang harus lulus gitu ya. Karena di situ udah hasilnya tidak ada uji ulang, ada lulus tidak lulus gitu ya. Nah, kemudian untuk yang tadi yang sudah dinyatakan tidak lulus LDP 4 ya, karena sudah mengikuti 2 kali ujian ataupun dia tidak ikut tahap pertama tapi hanya bisa ikut tahap akhir ya, karena memang dinyatakan belum siap dan ternyata di tahap akhir itu nggak lulus gitu ya. Nah, itu teman-teman itu akan diusulkan 2 tahun lagi mengikuti dari awal seperti itu. Itu Mas Pikir. Ya, makasih Mas Aryo infonya. Itu ya teman-teman, ada lagi? Kita waktunya sampai jam 10 Wita. Ini sudah 10:01. Ada lagi atau cukup? Nah, tadi kan agak molor sih ya, gak apa-apa sih. Masih saya buka 5 menit lagi kalau masih ada yang ditanyakan. Mas, satu lagi Mas tanya, boleh ya? Soalnya ada yang tanya, jadi saya nanya gitu ya. Ini kan ada 5 tahapan program kalau saya baca gitu Mas ya. Touch the Heart, Open the Mind, Professional Qualification gitu ya. Nah, apakah dalam setiap tahapan ini gitu ya, misalnya dalam 5 tahapan ini kita 4 lulus nih gitu ya, satu enggak lulus gitu nilainya. Apakah itu dianggap tidak lulus? Ataukah seperti apa gitu? Ataukah kita harus menyelesaikan 5-5-nya ini dengan tahapan lulus gitu? Baik, terima kasih Mas Fikar. Jadi dinyatakan tidak lulus LDP 1 itu bagi teman-teman yang sudah masuk di proses ini tahap ideation. Ya. Kalau di sini ada yang nggak lulus, ya statusnya masih belum lulus di modul-modul LDP. Ya. Jadi masih bisa diikutkan di angkatan berikutnya. Misalnya ini kan angkatan 1. Nanti siapa tahu nanti bulan depan ada angkatan kedua gitu ya. Ternyata ada salah satu peserta yang di CBL-nya ini ada 1 modul, misalnya apa sih modulnya tadi, lupa. Nah, ini aja ya. Jadi yang dinyatakan tidak lulus itu kalau teman-teman sudah dinyatakan sudah bisa mengikuti pada framework terakhir ideation. Ya, dinyatakan tidak lulus LDP itu adalah dari uji IDP. Jadi kalau teman-teman aja uji IDP saja belum, berarti ya dinyatakan tidak lulus LDP ya. Tapi belum lulus modul-modul yang lain. Jadi misalnya ada saya nih, misalnya yang ikut LDP, yang self learning lulus, THT lulus, kemudian yang professional qualification saya lulus semua. Namun di tahap keempat di CBL-nya ini dari 5 modul yang ada saya nggak lulus ini di effective teamwork for best result, ya kan? Saya nggak bisa lanjut ke ideation. Nah,
Tapi status saya bukan tidak lulus LDP 4 ya. Jadi saya belum masuk proses ideasan, jadi saya belum sempat uji IDP. Tapi saya dapat kesempatan oleh UPDL tersebut untuk diikutkan modul yang tidak lulus, berarti modul kelima ini ya, di angkatan berikutnya. Karena kedua nih, saya hanya selesai. Kalau di sini saya lulus, semua modul sudah selesai semua nih. Berarti kan saya layak ini tahap di periode yang angkatan 2 tersebut. Nanti periodenya disesuaikan. Terus saya dinyatakan tidak lulus DP 4 tahun berikutnya. Recording in Syarat progress. sebelum lanjut ke tahap ideation. Ya. Jadi teman-teman semua nggak bakalan bisa masuk ke tahap ideation kalau 1, 2, 3, 4-nya itu ada yang nggak lulus. Jadi harus lulus semua, baru masuk tahap ideation. Ya. Dan tahap ideationnya nggak bisa milih. Oh saya ikut angkatan berikutnya aja, oh nggak bisa. Jadi kalau memang 1 ini 1, 2, 3, 4, 5-nya sudah lulus semua, otomatis masuk ke periode 24 Agustus sampai 24 Februari tahapan ideation-nya. Ya, di sini ada 2 kali periode uji. Uji tahap pertama kemungkinan di periode November ya. Bagi yang sudah siap, bagi yang nggak siap itu gugur uji tahap pertamanya. Hanya punya kesempatan uji tahap akhir di Februari 2024. Gitu ya. Mas Miguel ya. Kalau boleh tahu Mas, angkatan yang tahun ini ada berapa Mas? Biar bisa misalnya kalau nggak lulus di yang keempat itu bisa ngikut yang angkatan batch kedua gitu loh. Baik. Untuk angkatan sendiri, Apakah waktunya sama gitu Mas? oh enggak, periodenya ini periode berikutnya karena ini kan kebetulan banyak pakai eksternal ya, jadi memang dari Pusdiklat itu sesuai penugasan. Kebetulan penugasan untuk yang pertama ini baru di periode Juli Agustus ini angkatan 1, angkatan 2-nya masih belum ada info. Tapi kalau secara distribusi peserta yang masuk ke Smile-nya UPDL Banjarbaru itu kemarin yang masuk itu udah ada 39 peserta yang masuk di kami. Ya, 24 dipanggil di angkatan 1. Masih ada 15 orang yang nunggu penugasan untuk jalan angkatan kedua dan juga nunggu teman-temannya lain yang dari HTT untuk diusulkan. Soalnya infonya terakhir dari WKL ya, WIP 3 Kalimantan, itu datanya belum masuk semua karena ada keterlambatan HTB input di Smile. Itu Mas. Jadi kemungkinan tahun ini masih ada lagi. Cuma nentuin bulannya kapan itu karena kami untuk saat ini LDP ini nggak bisa langsung auto jalan sendiri gitu ya. Tetap nunggu penugasan dari Pusdiklat. Gitu sih Mas Irdan. Tapi kalau dari distribusi pesertanya yang sudah diusulkan, harusnya akan ada minimal 1 angkatan lagi di tahun ini. Gitu. Oke, berarti kalau nggak lulus kita nunggu informasi dari Diklat ya. Untuk yang misalnya yang in kelasnya ada yang nggak lulus gitu. Ya, mudah-mudahan lulus semua lah ya. Untuk monitoringnya Mas, apa di Smile atau di Katalis ini keluarnya? Untuk monitoringnya nanti via Smile, tapi di Katalis juga ada. Kan Katalis kayak ininya ya, kayak Indomaretnya aja ya, kayak Indomaret. Maksudnya mau Digiland di situ ada, mau Smile di situ ada, gitu. Mau Hermes di situ ada. Jadi secara monitoringnya nanti di Smile. Untuk saat ini teman-teman belum bisa ngelihat di Smile ya. Soalnya teman-teman itu
untuk saat ini mengakses mail bisa digunakan, yang bisa diakses saat ini adalah untuk melihat hasil asesmen teman-teman. Kalau sudah pernah asesmen ya, itu nanti yang silakan dibuka teman-teman masing-masing ya. Biasanya sih di menunya di Smile, di OC Leadership gitu, diklik nanti muncul itu asesmen terakhir dari jenjangnya apa gitu, harusnya jenjang semester rata, terus yang kurang mana, yang sudah terpenuhi mana, itu nanti yang jadi referensi coaching untuk di coach gitu ya. Itu soalnya IDP-nya nanti based on tadi hasil asesmen itu mana yang mau disasar. Misalnya saya kurang di tidak, ya nanti yang disasar itu programnya ke depan gitu ya. Jadi lebih ke arah soft kompetensi yang disasar, walaupun soft kompetensi itu kan nggak bisa kelihatan kalau kita nggak kerja gitu ya. Tetap realisasinya ya apa sih yang disasar di unit gitu, kinerja atau apa, tapi secara ukurannya, parameternya adalah key behavior di direktori kompetensi, di soft kompetensi itu sesuai jenjang semester atas dan sesuai yang muncul di hasil asesmennya teman-teman semua. Bakalan beda-beda gitu antara Pak Sujarwo dan Mas Eridanus gitu. Yang disasar nanti apa gitu. Tergantung yang kurang di situ apa gitu ya. Di hasil asesmennya yang di Smile. Tapi untuk proses ideation IDP ini untuk saat ini bakalan belum muncul. Ini nanti akan diinputkan di sini di Smile-nya teman-teman itu setelah semua modulnya selesai. Oh, semuanya lulus, semuanya masuk ideation, baru dari admin UPDL buat sesi di Smile, nanti teman-teman bisa melakukan progress, updating, work plan, monitoringnya via Smile itu. Tapi di sisi ini ya, di sisi nomor 6 di periode ini. Jadi untuk saat ini nggak ada apa-apanya Smile-nya. Paling ya Smile-nya adanya tadi ya, hasil asesmen ataupun belajar sip yang lain mandiri. Gitu. Oke, makasih Mas. Tunggu Bapak Ibu sekalian. Mas terakhir, satu lagi sebelum ini terakhir. Ini masalah waktu pelaksanaan. Itu kan waktu pelaksanaan kan 20 Juli sampai 23 Agustus tadi ya. Jadi kan tahap ideation. Ini berarti ini murni offline gitu ya. Jadi di 2 modul tadi, yang pertama itu simulasi lapangan gitu ya, kita keluar. Nah di modul 3 dan 5 gitu sebelum ideation itu kita in class gitu ya. Baik, ini aslinya ada yang lebih lengkap lagi ya. Kayak kalau salah saya share di grup ya. Jadi di sini itu yang online itu hanya nomor 1 dan nomor 6.1 ya. Jadi tanggal 20 Juli sampai 27 Juli ini belajar mandiri via LMS-nya BINUS. Nanti teman-teman semua itu dikasih akses ke LMS-nya BINUS. Nanti mengerjakan self learning di sana dan ujiannya. Kemudian untuk selanjutnya tahapan kedua ini dari tanggal 31 Juli sampai dengan 18 Agustus. Teman-teman semua silakan bisa nginap di MES UPDL Banjarbaru. Nanti kelasnya berlangsung di kelasnya di UPDL Banjarbaru. Gitu Mas Michael. Jadi mudah-mudahan semuanya bisa mengatur ini ya, timnya, pasukannya gitu ya, untuk delegasi pekerjaan. Soalnya cukup panjang. Gitu. Gini Mas Aryo, kalau misalnya offline kan kita jelas ya, nggak terdistraksi dengan kegiatan sehari-hari gitu. Nah, yang kami takutkan itu ini Mas, jadi di poin pertama gitu, itu kan online ya. Berarti, nah takutnya gini, biasanya diklat itu terdistraksi dengan kegiatan sehari-hari gitu. Nah takutnya di jadwal itu misalnya 20 sampai dan ternyata kita itu ada penugasan dinas. Nah itu kadang itu yang membuat peserta diklat itu kewalahan gitu Mas. Kalau dipanggil langsung di sana itu enak fokus gitu ya. Nah kalau terdistraksi ini yang online ini, nah apabila dia melewati jadwal dan ternyata kita tidak bisa mengikuti nih sampai 20 sampai 27 Juli 1 minggu itu ternyata ada penugasan dinas luar gitu ya, mungkin menjadi skala prioritas. Nah apakah itu bisa membuat justifikasi gitu dan bisa digantikan harinya? Apakah kalau memang ini kamu udah ikut ini ya udah nggak lulus walaupun kamu sertakan justifikasi, kamu nih ngapain nih, kemana
modelnya adalah online-nya bukan online Zoom gitu ya. Jadi itu kayak patch learning. Patch learning itu kalau teman-teman ikut kayak misalnya Coursera atau self learning-nya di New Zealand gitu ya, atau Google atau edX gitu ya, online course gitu ya. Jadi itu di situ udah ada. Jadi secara template-nya tuh LMS-nya itu dibuka di tanggal 20 sampai 27 gitu. Jadi tapi itu secara penyelesaiannya bisa aja tuh di 3 hari itu sudah selesai itu bisa gitu. Nggak harus di periode itu ketemu. Jadi memang nggak ada pertemuan Zoom sama sekali di self learning itu. Full teman-teman itu pace learning. Mau kebut semalam bisa, mau perlahan per hari bisa gitu ya. Atau nanti kerjainnya habis pulang kantor diaksesnya silahkan itu bisa gitu ya Mas Michael ya. Jadi memang kenapa di nomor 1 itu memang nggak offline karena memang secara modulnya memang dalam metode pace learning gitu ya, pace learning. Jadi yang teman-teman semua itu bisa menyesuaikan mau dikebut atau mau santai atau mau santai sekali. Tapi yang pasti jadi patokannya adalah periodenya itu dibuka dari 20 Juli sampai 27 Juli dan harus lulus. Itu aja sih Mas Peker. Oh siap, berarti kita bisa ngatur waktunya aja ya, terserah ya. Takutnya saya itu gini Mas, bayangan saya 20 itu setiap hari itu ada tes learning gitu. Nah, waduh berarti kita kan nggak bisa fleksibel, kalau ini kan bisa gitu ya. Bisa, sangat bisa. Misalnya nih, wah kayaknya hari ini kosong gitu ya. Wah saya harus kerjain 2 modul nih, kayaknya besok ada agenda gitu ya. Bisa diselesaikan 2 modul sekaligus gitu. Gitu kok, masih bisa. Oke, terima kasih Mas Aryo info. Ya gitu. Ada lagi? Saya bertanya Ya Mas Jody. Mas, ini kan rencana dari 31 Juli sampai 18 Juli itu ini ya, offline di Udiklat ya. Nah, untuk yang berdomisili di Banjarbaru itu apakah nginepnya di Udiklat atau masih diperbolehkan nginep di rumah masing-masing nih Mas? Oh, oke Mas. Boleh kok nginep di rumah kok, nggak apa-apa. Nah, paling nanti yang periode krusial paling nanti di touch the heart itu ya. Siapa tahu itu kan soalnya kelompok gitu ya. Siapa tahu ada hal-hal yang mungkin projectnya biasanya kan hari pertama biasanya penjelasan aja materi gitu ya. Tapi hari kedua kan sudah masuk project biasanya gitu ya. Kalau ya paling itu sih yang menjadi catatannya. Kalau memang nginep di mes kan nggak bakal kemana-mana, orangnya ada di mes gitu. Tapi kalau nginep di rumah kan nanti pulang. Jadi pastikan dengan timnya itu sudah selesai proyeknya gitu ya, baru pulang. Kita aja sih Mas. Ya, kopi Mas Aryo. Ya, kita bantu. Ada lagi? Nggak bisa begitu Pak. Cukup? Cukup ya kayaknya ya. Nanti kalau ada apa-apa tanya aja di grup ya, nanti ada Mas Rindo sama Mas Insan di grup juga yang bisa menjawab pertanyaan teman-teman semua. Tapi insya Allah sih ya, mudah-mudahan sih ini programnya kalau menurut saya sih insya Allah lebih baik ya, nggak bakalan ada yang lepas gitu ya. Insya Allah misalnya mentornya lepas pun insya Allah kan masih ada coach gitu ya yang mendampingi proyeknya. Jadi dipastikan teman-teman mengikuti semua modulnya dengan baik, bisa lulus, juga mendelegasikan pekerjaannya ke timnya atau teman-teman di unitnya Mas ya, supaya bisa fokus nanti pada pelaksanaan kelasnya yang durasinya cukup panjang. Itu saja. Jika sudah tidak ada yang ditanyakan, teman-teman semua izin ini sudah berakhir. Terima kasih sudah menyediakan waktunya untuk bergabung di Zoom meeting. Terima kasih Bapak Zaki Amadi Kertapati sudah berkenan membuka acara penjelasan dan juga pembukaan LDP 4 tahun 2023 angkatan 1 ini. Dan teman-teman semua, terima kasih juga Mas Insan, Mas Rido, Bu Retno ya yang sudah ikut. Mudah-mudahan nanti ke depannya bisa benar. Saya izin pamit undur diri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.